Selamat datang di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan yang luar biasa ini, tak terasa kita sudah berada di bulan Juli 2022. Tepatnya hari ini adalah hari Senin, tanggal 4 Juli 2022. Dan saya akan melanjutkan materi yang terakhir dari 5 series yang sudah 4 saya upload, dan ini video yang Anda tonton adalah materi terakhir dengan judul Mengenal Teror Kolektor tentang Bully. Jadi di sini sudah saya berikan sebuah wacana edukasi agar supaya Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit atau sedang menunggak hutang kartu kredit atau KTA, dan akibat adanya tunggakan hutang yang saat ini sedang terjadi, itu artinya Anda mau tidak mau, suka tidak suka harus berhadapan dengan kolektor bank penerbit kartu yang saat ini sedang tertunggak. Entah yang Anda hadapi adalah debt call, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara datang bertemu face to face, ataupun dengan kolektor desk call, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara melalui telekomunikasi. Entah Anda ditelepon di nomor fixed line, entah itu rumah tinggal atau tempat bekerja, ataupun mungkin langsung ke handphone pemegang kartu kredit atau card holder yang saat ini sedang menunggak. Di sini ini adalah materi yang terakhir, dan ini adalah yang sangat-sangat penting saya harus tekankan agar supaya Anda tuh bisa mengenal tipe-tipe teror dari mereka itu kolektor. Yang pertama sudah saya bahas ketika mereka menteror Anda tentang SLIK atau zaman dulu disebut dengan SID BI checking. Kemudian saya juga sudah mengenalkan Anda tentang teror kolektor bunga dan denda. Dan setelah Anda kenal dua hal ini, Anda sudah juga saya perkenalkan teror kolektor tentang tindak pidana. Tindak pidana, dan saya juga sudah mengenalkan Anda teror kolektor tentang dosa. Dan video yang saat ini Anda tonton melengkapi. Di sini saya tegaskan bahwa ketika Anda sudah diajak berdiskusi, berdebat kusir tentang SLIK atau dulu SIDP checking, dan Anda bisa menjawab dengan tepat dan benar, dan ketika kolektor mengajak Anda berdebat kusir tentang bunga dan denda, dan Anda bisa menjawab dengan tepat dan benar juga, mereka akan menteror tentang omong doang atau asal bunyi tentang tindak pidana. Dan ketika Anda bisa menjawab teror tentang tindak pidana yang ditakut-takuti atau diucapkan oleh kolektor agar supaya Anda takut, ternyata Anda tidak takut, mereka melanjutkan tentang teror ketiga tentang dosa. Dan ketika Anda sudah menonton video saya dan sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing, Anda sudah mempunyai pegangan atau pakem bahwa ketika Anda sedang gagal bayar hutang kartu kredit itu tidak artinya
Anda itu memang ada niat untuk tidak membayar. Tapi yang terjadi hanyalah sebuah keterpaksaan atau sedang melakukan skala prioritas sehingga saat ini Anda memang tidak membayar. Jadi kalau Anda bisa pegang pakem itu dalam kehidupan dan memang apa yang Anda lakukan atau saya lakukan adalah bukan sebuah tindakan yang nasar dan ini bukan untuk berniat kalau saya sudah punya uang nanti juga tidak akan bayar, maka tentang dosa ini pun juga akan mental saja. Kolektor ketika membahas tentang dosa, di mana itu sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing pemegang kartu kredit atau card holder, itu juga akan mental, dan yang terakhir inilah yang harus Anda waspadai. Setelah 4 macam teror yang sudah mereka lancarkan gagal, mereka akan melanjutkan sebuah teror dengan melakukan modus bully. Bully ini perlu sekali saya berikan sebuah pengetahuan pada Anda sekalian. Fungsi dan tujuannya mereka itu membuli Anda, pemegang kartu kredit yang saat ini sedang menunggak. Tidak lain dan tidak bukan tujuan dari kolektor, entah itu debt call, entah itu dash call, adalah membuat Anda marah, membuat Anda emosi, membuat baper, terbawa perasaan, dan ini khususnya untuk teror tentang bully yang dilakukan oleh kolektor debt call. Saya harus benar-benar memesankan khusus kepada Anda sekalian, mengingatkan khusus kepada Anda sekalian bahwa ini rawan sekali ketika Anda tidak bisa mengendalikan emosi Anda, tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengetahui motif, modus, dan tujuan dari mereka melakukan hal ini. Tidak lain tidak bukan adalah memancing kemarahan Anda, dan ketika Anda terpancing, terprovokasi, dan ketika Anda khususnya untuk debt call, mungkin bagi Anda ketika sedang terprovokasi, sedang marah, jangan sampai memukul atau melakukan sebuah tindak pidana, melempar barang mungkin, atau mungkin bahkan mengambil senjata, entah itu tongkat, entah itu belati, atau entah itu apapun untuk melukai kolektor yang bersangkutan, yaitu debt call. Karena memang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah memprovokasi agar Anda marah, dan ketika itu sampai terjadi dan umpama sampai pemegang kartu kredit atau card holder ini tidak bisa mengontrol emosi, melakukan pemukulan, saya pastikan kolektor tersebut menggunakan momentum ini untuk membawa ranah yang tadinya adalah penunggakan hutang kartu kredit itu perdata akan dibawa ke ranah tindak pidana dengan membuat laporan ke polisian, entah itu penganiayaan mungkin. Mereka mungkin bisa visum, dan mereka pasti juga ada saksi karena mayoritas debt call itu tidak datang sendirian. Dan ketika itu dibuat, runyamlah sudah. Itu akan mengakibatkan Anda akan terjerat dalam kasus tindak pidana, dan akhirnya paling agar supaya ini bisa damai, ya mau tidak mau Anda harus mengupayakan dana bagaimanapun caranya untuk melakukan perdamaian ini dan membayar, bahkan memberikan ganti rugi atas cedera, biaya perawatan, ataupun yang lainnya. Jadi saya benar-benar ingatkan pada Anda sekalian bahwa
Mengenal teror kolektor tanah Buli ini saya pesan benar-benar bahwa tidak lain tidak bukan kenalilah tujuan mereka. Mereka mengatakan hal-hal yang benar-benar pedas, benar-benar panas, tidak lain tidak bukan memancing emosi Anda, membuat Anda baper. Dan ini juga saya bekali bagi Anda ketika Anda berhadapan dengan deskol. Ingat baik-baik, sekarang adalah zamannya beda. Mulutmu adalah harimaumu. Dan andai Anda melalui chatting, berarti adalah jempolmu adalah harimaumu, sehingga ketika Anda mengatakan perkataan yang bisa masuk dalam sebuah tindak pidana ITE khususnya, atau menchat dan chat tersebut bisa dikategorikan pelanggaran melakukan tindak pidana ITE, itu pun Anda bisa runyam lagi. Tidak beda dengan tadi yang debt call. Mereka akan serta-merta membuat laporan polisi, dan ketika laporan itu bergulir, mungkin mereka tidak ada keinginan untuk masuk memenjarakan sampai itu kasus tersebut P21. Mereka mungkin paling hanya masuk sampai dengan prasyarat damai itu adalah membayar hutang Anda berikut bunga dan denda, dan juga kerugian yang diterita oleh depkol ketika Anda lukai, Anda pukul, Anda mungkin cedera, atau mungkin deskol yang Anda maki-maki, atau mungkin Anda bully. Jadi ini benar-benar harus Anda antisipasi. Saya akan memperkenalkan beberapa macam teror tentang bully ini, dan ini nantinya di video yang akan datang saya akan bekali dulu agar supaya Anda bisa meminimumkan potensi kolektor untuk melakukan bully. Dan ini hanya bisa diminimumkan ketika berkomunikasi, ketika Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan, melakukan dialog dengan mereka, entah itu depkol, entah itu deskol, tidak muter-muter dan tidak bertele-tele. Dan ketika itu sudah Anda lakukan, rasanya ini akan meminimumkan maksud dan tujuan mereka untuk melancarkan modus bully. Saya akan berikan contoh dulu modus bully yang ada sembari menunggu video minggu depan. Jadi ketika Anda salah ngomong, ketika Anda bertele-tele, ketika Anda ini tidak paham tentang cara menjawab dengan baik dan benar, Anda akan terbuli dengan automatically, dengan sendirinya. Saya kasih contoh ketika Anda bilang, saya saat ini belum ada uang. Itu adalah cara jawab yang saya bicarakan salah. Saya hanya mengupas sekilas, dan nanti akan saya detailkan di minggu depan. Mereka pasti langsung menjawab, "Oh Bapak, ini dalam kehidupan berarti mungkin makan, bayar listrik, beli untuk peralatan sekolah, obat-obatan, berarti Bapak mungkin mengemis." Itu contoh bully kalau Anda menjawabnya tidak benar. Bully yang cukup fantastik saja yang akan saya bahas, kita dianggap diprovokasi, oh Anda tuh pengecut. Kalau laki, Anda itu banci. Kalau perempuan, dari hasil dialog dengan klien-klien saya perempuan, itu sangat kasihan loh. Bully mereka itu entah itu dilancarkan oleh deskol, pastinya deskol. Kalau depkol nggak berani. Yang sudah saya tangani itu deskol itu
entah itu deskol laki, entah itu deskol wanita, itu sampai tega loh mengatakan, ibu kalau nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa, jual diri saja. Dengan perkataan itu, dan ketika Anda tidak tahu maksud dan tujuan mereka dan tidak bisa mengantisipasi, secara automatically Anda akan emosi. Kita nih hidup di negara Republik Indonesia, di mana Pancasila ada 5 sila, salah satunya di sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sampai Depkol atau Deskol mengatakan begitu, kalau cowok dikatakan banci, saya belum pernah mendapatkan curhatan dari klien kalau cowok suruh jadi gigolo, belum pernah. Tapi yang saya pernah dapat curhatan dari klien perempuan itu ada loh, sampai terucap, ibu jual diri saja untuk bisa bayar hutang. Kemudian bully-bully yang sangat-sangat biadab yang akan kita perangi bersama, Omah Solusi Indonesia Foundation akan memerangi bersama. Saya punya klien itu kebetulan anaknya memang almarhum, meninggal dunia, dan anaknya ini tidak tahu apa-apa loh, bukan pemilik hutang. Entah dari mana kolektor itu mendapatkan data bahwa anak dari klien saya ini almarhum karena sakit. Cara menagih, memprovokasi menggunakan modus bully ini membawa anak yang sudah almarhum. Ini juga terjadi ketika pemegang kartu kredit atau card holder ini kebetulan adalah mempunyai orang tua yang sudah almarhum. Tidak jarang bully ini dilakukan. Oh, maka dari itu, umpama yang almarhum itu, anak itu bernama misalkan Tommy. Tommy di alam baka tidak akan mau mengakui punya orang tua seperti Anda yang tidak bayar hutang. Tadi perumpamaan saja nama Tommy. Tommy ini bukan yang pegang hutang, bukan pemilik hutang, dan sudah almarhum. Kenapa kok sampai terucap oleh kolektor dengan cara membuli orang yang sudah meninggal dunia? Kalau ini dikait-kaitkan dengan dosa, coba di mana letak hati nurani kolektor yang terkait, yang bersangkutan yang mengucapkan itu? Karena kita ini harus benar-benar menghormati toto kromo, harus ada tepo seliro. Ada juga yang kebetulan klien saya, kebetulan dana dari kartu kredit ini habis untuk merawat orang tuanya yang kena sakit. Kebetulan kalau nggak salah kena gagal ginjal. Jadi karena gagal ginjal, cuci darah dan banyak biaya perawatan lainnya, akhirnya tidak bisa membayar. Anak ini baktinya pada orang tua menggunakan dana kartu kredit, dan akhirnya orang tua ini meninggal dunia, almarhum. Ini masih loh tega sekali, dan ini bukan prank, ini bukan sebuah fitnah. Saya berani berkata sesungguh-sungguhnya, ini bukan fitnah, tapi ini terjadi di negara kita, dilakukan oleh
kolektor bank penerbit kartu, entah itu internal entah itu agensi. Umpama yang tadi gagal ginjal klien saya, ibu umpama Wati, Bu Wati itu sudah nelongso banget, punya anak aja tidak bisa biayai, tidak bisa bayar utang, dan yang dikambing hitamkan adalah karena membayari orang tua yang sakit loh. Ini lagi, balik lagi saya tekankan untuk di video yang ke depan, minggu depan. Anda menceritakan realita yang sesungguhnya yang terjadi, yang sedang Anda alami, itu maksudnya bukan untuk menghindar bayar, tapi menjelaskan realitanya sedang terjadi itu begitu. Itu bukan belas kasih yang diberikan. Tidak akan pernah ada belas kasih versus dengan kolektor. Ketika Anda inginnya adalah menjelaskan bahwa saya itu bukan pengemplang, saya itu bukan tidak beretikat baik untuk tidak bayar hutang, itu percuma Anda jelaskan. Malah itu menjadi bahan bully. Bahan bully dengan harapan Anda sakit hati, Anda keloro-loro, bahasa Jawanya keloro-loro, baper. Dan ketika Anda baper, otomatis Anda stres, Anda depresi, dan itu mengganggu kinerja dan kesehatan Anda. Jadi di sini sudah saya perkenalkan tipikal bully ini kaitannya dengan bola panas yang digulirkan ketika Anda dialog. Ketika Anda berdialog dengan kolektor, entah itu debt call, entah itu deskol, itu ada tata caranya, ada hal-hal yang perlu Anda ketahui agar supaya ketika Anda ingin mengatakan realita dan itu malah dijadikan sebagai bahan bully. Inilah video saya di sesi terakhir dalam series mengenal teror kolektor tentang bully. Semoga Anda bisa mengerti bahwa tidak lain tidak bukan yang dikatakan oleh mereka, entah itu Anda itu banci kalau bagi yang laki, Anda itu tidak tanggung jawab, Anda itu lari, Anda itu apalagi kalau perempuan ya tadi yang sering kali suamimu nggak bisa menafkahi kamu, kalau suamimu nggak bisa menafkahi kamu, kalau ini pemegang kartu kreditnya perempuan atau yang gagal bayar perempuan, ganti suami saja, jual diri saja. Itu adalah bully-bully yang paling dahsyat ya, saya katakan paling dahsyat. Dan sebenarnya jika Anda nantinya sudah bisa merenungi, memiliki kesadaran diri yang benar-benar sudah terbentuk, menghilangkan nilai atau rasa keakuan, dan Anda sudah mengenal 5 macam teror kolektor yang sudah saya berikan, dan ini khususnya pada yang terkait ya pemegang kartu kreditnya langsung atau card holdernya langsung. Nanti di video-video saya selanjutnya akan saya buatkan materi cara menjawab. Ini khususnya yang pemegang kartu kreditnya langsung. Nanti akan saya buatkan juga untuk andaikan Anda ini diteror kolektor akibat menjadi tercantum sebagai keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi ketika orang melakukan apply kartu kredit dan akhirnya macet. Itu akan saya bahas. Kemudian saya juga akan bahas tentang jika Anda mungkin orang tua dan kebetulan anaknya yang macet atau anaknya yang diteror tapi orang tuanya yang macet, itu juga akan saya bahas. Dan saya juga akan membahas tentang jika mana kebetulan Anda punya perusahaan dan perusahaan Anda sedang diganggu oleh kolektor menjadi bulan-bulanan, juga akan saya bahas tentang itu. Dan akan saya detailkan juga bagi
yang kebetulan pemegang kartu kreditnya atau card holdernya saat ini sudah almarhum, akan tetapi macet dan tetap diteror oleh kolektor. Entah itu yang diteror itu adalah jika umpama pemegang kartu kreditnya anak, yang diteror mungkin adalah orang tuanya, atau mungkin kalau yang almarhum ini kebetulan sudah berkeluarga laki dan kebetulan punya istri, yang diteror istrinya atau anaknya, atau mungkin sebaliknya, mungkin yang almarhum itu adalah orang tua, entah itu orang tua kandung, entah itu orang tua mertua, dan yang diteror adalah anak atau anak menantu atau saudara lainnya. Akan saya buatkan detail agar supaya kebiadaban kolektor melakukan penagihan ini bisa dihentikan, karena semua ini sudah diatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda bisa mengerti dan bisa merenungkan video yang saat ini Anda tonton dan mulai bisa menerapkan strategi menata hati, noto hati, sehingga ketika kolektor melakukan modus bully ini tidak mempan. Tidak ada yang bisa melukai hati Anda jika Anda tidak mengizinkan hati Anda untuk dilukai. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.